Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini masih bertemu dengan Ibu Mei di pelajaran biologi. Nah, kalian sudah tahu kan ya, hari ini kita akan belajar apa? Oke, betul sekali. Belajar tentang virus. Pasti kalian tidak asing kan dengan kata-kata virus? Karena sekarang ini kita juga dalam kondisi pandemi yang disebabkan oleh virus COVID ya. Nah, sebenarnya virus itu apa sih? Yuk kita kenalan dulu tentang virus. Sudah siap anak-anakku? Mari kita mulai. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sejarah virus. Bagaimana sih sejarah virus itu? Yuk kita simak bersama. Oke, dimulai dari peneliti yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1882. Beliau menemukan sebuah kasus, yaitu adanya bintik-bintik pada tanaman tembakau. Nah, setelah itu beliau melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah tanaman yang sakit atau getah tanaman tembakau yang sakit tadi kepada tanaman tembakau yang sehat. Nah, ternyata tanaman tembakau yang sehat tersebut tertular dengan penyakit yang sama. Kemudian Adolf menyimpulkan bahwa tanaman tersebut terserang bakteri yang dinamakan atau patogen yang dinamakan penyakit mozaik. Kemudian pada tahun selanjutnya Dmitri Ivanovsky mengulangi percobaannya Adolf tadi dengan melakukan penyaringan bakteri terhadap getah tanaman tembakau. Nah, bakterinya itu disaring, ternyata setelah disaring dan hasil penyaringannya disemprotkan lagi, ternyata tanaman tembakau itu tertular dan Ivanovsky menyimpulkan bahwa bakteri yang terdapat pada tembakau itu ukurannya sangat kecil karena lolos terhadap saringan bakteri yang dia temukan. Kemudian Martinus Benedict melakukan percobaan dengan mengekstraksi. Jadi dia melakukan percobaan dengan mengekstraksi tembakau tersebut dan kemudian ekstraksinya itu disemprotkan kembali ke tembakau yang sehat. Jadi ekstraksi dari tanaman tembakau yang sakit itu disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat dan ditemukan bahwa ternyata tanaman tembakau yang sehat itu tertular dan konsisten penularannya. Berarti dia menyimpulkan bahwa bakteri tersebut atau patogen tersebut bisa bereproduksi. Nah, kemudian yang terakhir, Wendell Stanley pada tahun 1935 berhasil mengkristalkan bakteri tersebut atau patogen tersebut. Nah, dari sini mengambil kesimpulan ternyata itu bukan bakteri, dan yang menyerang karena bisa dikristalkan berarti itu yang menyerang disebut virus. Nah, setelah itu Wendell menamakan virus tersebut yaitu TMV atau tembakau mozaik virus. Nah, itulah asal mula ditemukannya virus. Sampai sini paham anak-anakku? Jika sudah paham, kita lanjut ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur virus. Nah, bagaimanakah struktur virus itu? Oke, yang pertama, virus bersifat aselular. Maksudnya apa aselular? Aselular berarti dia tidak memiliki sel, sehingga virus juga tidak mempunyai nukleus atau inti sel, membran sel, sitoplasma, dan organel-organel sel. Terus yang dia miliki apa? Dia miliki asam nukleat. Tapi asam nukleat yang dia miliki yaitu DNA atau RNA saja.
Jadi asam nukleat atau materi genetik yang dia miliki hanya salah satu saja, DNA atau RNA. Yang ketiga, dia juga disebut parasit obligat. Apakah parasit obligat itu? Parasit obligat yang dimaksud di sini adalah virus tidak bisa atau tidak mampu bereproduksi sendiri tanpa adanya inang atau makhluk hidup lain. Nah, hidupnya harus secara parasit. Untuk itu, virus dinamakan parasit obligat. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke nomor 4. Virus berukuran lebih kecil daripada bakteri. Tadi sudah ditemukan oleh Dimitri ya pada penelitiannya. Setelah disaring menggunakan saringan bakteri, ternyata dia lolos. Kemudian yang terakhir yaitu virus merupakan makhluk labil. Labil seperti apa sih? Bukan seperti kalian ya. Virus itu labil karena dia merupakan makhluk hidup jika dia itu mampu bereproduksi. Jadi dia itu dikatakan makhluk hidup jika dia mampu bereproduksi. Sedangkan dia itu merupakan benda mati saat dia dapat dikristalkan. Jadi dia itu labilnya itu bisa dikatakan makhluk hidup dan bisa juga dikatakan benda mati. Oke, sampai sini apakah anak-anakku sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Oke, next materi selanjutnya yaitu kita akan pelajari tentang bentuk virus. Apa saja sih bentuknya? Nah, bentuk-bentuk virus itu ada yang berbentuk tabung, seperti ini ya gambarnya ya. Terus kedua ada yang berbentuk bulat atau bola. Terus yang ketiga ada yang berbentuk filamen atau benang. Nah, seperti ini, seperti benang-benang. Dan berbentuk mirip dengan huruf T. Ya, pasti kalian sering melihat ini. Dan virus yang bentuknya mirip dengan huruf T adalah bakteriofag. Kenapa dinamakan bakteriofag? Karena virus ini menyerang bakteri. Sampai sini paham ya? Kita langsung lanjut saja ke bagian virus. Nah, di sini pada bagian virus kita akan membahas bagian virus yaitu virus bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Pada bakteriofag dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama adalah kepala, bagian kedua itu leher, dan bagian yang ketiga adalah ekor. Yuk kita bahas komponen-komponen pertama pada bagian kepala. Ada apa saja sih? Yang pertama ada kapsid di luar sini ya, atau disebut juga selubung protein yang menyelubungi kepala virus atau bakteriofag. Terus kemudian asam nukleat. Nah, ini yang berbentuk seperti benang ini adalah asam nukleat. Karena ini virusnya bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri, dia hanya memiliki DNA, bukan RNA ya. Jadi bakteriofag itu hanya memiliki DNA. Terus kemudian tadi ini leher ya, kemudian di yang seperti tabung ini disebut selubung ekor. Nah, yang seperti tentakel ini bukan kaki virus ya, tapi ini adalah serabut ekor. Terus lanjut, ini disebut lempengan atau papan dasar. Dan yang terakhir, yang seperti jarum ini disebut jarum penusuk. Fungsi serabutnya ini seperti tentakel pada gurita ya, untuk menempel pada tubuh bakteri. Jadi serabut ekor ini fungsinya untuk menempel pada tubuh bakteri. Nah, bagian-bagian virus seperti itu. Apakah sampai sini paham anak-anakku? Oke, jika sudah paham, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi virus. Nah, di sini Ibu sudah membuat skemanya. Di reproduksi virus ada dibagi menjadi 2 siklus. Yang pertama itu siklus litik dan yang kedua siklus lisogenik.
Nah, siklus yang pertama kita bahas dulu siklus litik. Fase yang pertama pada siklus litik apa? Oke, benar, adsorpsi. Adsorpsi ada apa saja sih? Nah, pada fase ini virus dengan serabut ekornya menempel pada badan bakteri, di mana virus ini berisi DNA di kepalanya ini ya, materi genetiknya. Nah, di dalam tubuh bakteri terdapat juga DNA. DNA di sini kita sebut plasmid ya. Jadi, pada fase adsorpsi di sini adalah virus menempel pada tubuh bakteri. Terus lanjut ke fase 2. Fase 2 yaitu fase injeksi atau penetrasi. Kenapa dinamakan injeksi atau penetrasi? Karena pada fase ini virus dengan jarum penusuknya tadi dan dibantu oleh enzim lisozim untuk memecah dinding sel bakteri. Jadi enzim lisozim itu membantu virus untuk memecah dinding sel bakteri agar materi genetik virus yang ada di kepala ini masuk ke dalam tubuh virus. Jadi setelah materi genetiknya masuk, maka virus ini kosong, tidak ada materi genetiknya karena materi genetiknya sudah berpindah ke dalam tubuh bakteri. Lanjut ke fase selanjutnya, yaitu ada fase sintesis dan replikasi, di mana pada tahap ini setelah DNA virus masuk atau menjajah tubuh bakteri, maka DNA virus mengambil alih semua pekerjaan DNA bakteri, menyebabkan DNA bakteri mengalami hidrolisis atau bentuknya seperti pecah-pecah atau hancur seperti ini ya. Nah, selain DNA bakteri juga mengalami hidrolisis, DNA virus juga mengalami hidrolisis. Nah, inilah yang dinamakan sebagai sintesis. Selain melakukan sintesis DNA virus di dalam tubuh bakteri, DNA ini juga melakukan replikasi atau memperbanyak dirinya. Nantinya digunakan untuk menyusun komponen-komponen virus yang baru. Jadi nanti DNA bakteri yang sudah dipecah-pecah ini akan digunakan untuk menyusun tubuh virus, dan DNA dari virus ini tadi akan masuk ke dalam atau menjadi materi genetiknya dari virus yang akan terbentuk nantinya. Kemudian pada fase keempat yaitu fase perakitan, setelah tadi DNA bakteri digunakan untuk membuat tubuh-tubuh virus. Nah, pada fase perakitan ini tubuh-tubuh virus itu mulai terbentuk. Ada yang dibentuk menjadi kepala, ada yang dibentuk menjadi ekornya. Tapi di sini belum disusun menjadi satu virus yang utuh ya pada tahap perakitan ini. Kemudian pada fase yang terakhir, fase pembebasan atau lisis, di sini tubuh virus sudah tersusun lengkap. Sudah ada virus, sudah ada materi genetiknya, sudah tersusun lengkap di dalam tubuh bakteri. Nah, saat virus sudah dewasa, virus ini akan lepas dengan merusak dinding selnya dengan bantuan enzim yang pertama tadi, membantu virus untuk membuka atau memasukkan DNA-nya, yaitu enzim lisozim. Jadi virus mengeluarkan enzim lisozim kembali untuk merusak dinding sel bakteri supaya mereka bisa keluar. Jadi setelah virus bereplikasi menjadi banyak, virus akan keluar dari tubuh bakteri dan inangnya tentu saja sudah mati. Nah, itulah siklus litik dari absorpsi, injeksi, sintesis atau replikasi, perakitan, dan lisis atau litik atau disebut juga pembebasan. Sampai sini apakah sudah paham anak-anakku?
Oke, kalau sudah paham, kita akan lanjut ke siklus lisogenik. Sebenarnya siklus lisogenik ini sedikit berbeda saja. Pada siklus lisogenik, untuk tahap pertama absorpsi dan injeksinya itu sama. Tapi tahap ketiganya berbeda. Jadi tahap pertamanya virusnya melekat, tahap keduanya virusnya menginjeksi materi genetiknya ke dalam tubuh bakteri. Nah, pada tahap ketiganya yaitu tahap penggabungan, di sini materi genetik virus tidak langsung mengambil alih. Tidak langsung mengambil alih plasmidnya, namun dia bergabung dengan plasmid bakteri atau DNA bakteri. Jadi DNA virus dia bergabung dengan DNA bakteri, dan DNA virus yang bergabung dengan DNA bakteri kita sebut profag. Jadi di sini DNA virusnya tidak mengambil alih, tidak langsung mengambil alih, tapi dia menyusup atau bergabung dengan DNA bakteri. Di mana fase ini disebut fase penggabungan. Terus yang keempat ada fase replikasi. Nah, karena dia hanya menyusup, tidak mengambil alih kerja dari DNA bakteri. Nah, pada fase replikasi, di mana saat bakteri membelah diri atau bereplikasi, virus di sini atau materi DNA di virus di sini juga ikut bereplikasi. Jadi profag tadi, gabungan dari DNA virus dan DNA bakteri itu ikut bereplikasi. Jadi kalau bakterinya membelah, ya materinya ikut membelah. Dia di sini seperti penyusup. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena ini terjadi pada saat tubuh bakteri itu dalam keadaan yang sangat sehat. Jadi dalam keadaan yang sangat sehat, virus tidak mampu untuk langsung mengambil alih kerja dari DNA bakteri. Jadi dia hanya menyusup dulu. Nanti pada saat tubuh bakteri sudah lemah atau dalam kondisi yang lemah, maka virus akan memasuki siklus litik. Jadi untuk siklus lisogenik itu berhenti pada replikasi. Jadi sudah dia hanya ikut membelah. Tapi nanti kalau tubuh bakteri sudah lemah, dia akan mulai menjajah bakteri dengan memasuki siklus litik. Jadi setelah lemah, DNA bakteri ini nanti akan masuk ke siklus litik. Jadi DNA virus melepaskan diri dari DNA bakteri dan mengambil alih kerja dari DNA bakteri tersebut. Jadi saat bakteri lemah, dia akan memasuki siklus litik. Nah, itu perbedaannya siklus litik dan lisogenik. Jadi paham ya, kalau lisogenik dia hanya diam sebagai penyusup, ikut bereplikasi dengan bakteri tersebut. Jadi paham ya? Kalau di siklus litik, fasenya itu dari absorpsi sampai ke lisis, sedangkan siklus lisogenik fasenya itu dari absorpsi terus berhenti di replikasi. Jadi dia hanya tetap sembunyi-sembunyi atau bergabung dalam DNA bakteri. Nanti pada saat waktu yang tepat, pada saat sel bakteri ini lemah, pada saat adanya induksi, maka virus ini atau siklus lisogenik ini akan berubah menjadi siklus litik sampai virusnya nanti lepas lagi, seperti itu. Sampai sini paham ya perbedaannya antara siklus litik dan siklus lisogenik? Oke, terima kasih anak-anakku. Nah, untuk pertemuan ini cukup ya. Jadi hari ini kita bahas tentang sejarah virus, struktur virus, bentuk-bentuk virus, dan reproduksi virus. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang peranan virus. Jadi kalian baca-baca dulu ya sebelum kita bahas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.